Para sahabat, saya pernah berbicara tentang desa telah hilang menjadi pos administrasi belaka. Memang dari waktu ke waktu selalu ada upaya tersembunyi oleh Jakarta untuk melenyapkan atau menghilangkan desa. Pertama, ini pada masa Orde Baru itu upaya menghilangkan desa itu dengan cara pembangunan atau pembangunan desa. Intinya membangun desa untuk mengubah desa menjadi kelurahan. Cara melenyapkan desa tidak dengan koersi seperti yang terjadi di Eropa, tetapi secara halus, yaitu dengan pembangunan desa. Pada waktu itu, pembangunan desa itu digencarkan menjadi ikon yang luar biasa pada masa Orde Baru dan kemudian dikenal sampai sekarang. Artinya kalau desa itu dibangun, kemudian tampak maju secara fisik, secara ekonomi, lalu diubah menjadi kelurahan sebagai unit administratif yang semula sebagai kesatuan masyarakat hukum lalu dirubah menjadi unit administratif belaka. Ini cara yang sangat tersembunyi, ini modernisasi karena desa itu bagaimanapun dipandang dari modernisme itu gangguan. Tetapi modernisme itu tidak menciptakan kewarganegaraan seperti halnya terjadi di Eropa. Ini sangat beda, jadi artinya pembangunan desa itu bukanlah proses untuk menciptakan kewarganegaraan komplit, tetapi ini menjadi bagian dari rezim kontrol pusat terhadap desa. Ini hasil penelitian Lynn Parker pada tahun 2003. Karyanya 2003 tapi setting penelitiannya pada masa Orde Baru. Jadi pembangunan itu ya mantra luar biasa. Dulu Pak Harto, Presiden, itu sangat fasih berbicara mengenai pembangunan desa. Beliau bilang menggunakan kosakata Rusto, ahli pembangunan dari Amerika, bahwa pembangunan desa itu menjadi jalan untuk mengantarkan desa itu menjadi lepas landas dari yang tradisional ke lepas landas. Itu terlihat pada kategori perkembangan desa dari swadaya, swakarsa, swasembada. Artinya desa swasembada itu desa yang lepas landas. Tetapi apa yang terjadi bahwa upaya membangun desa untuk menuju lepas landas, untuk menuju desa swasembada, atau bahkan juga untuk mengubah desa menjadi kelurahan itu tidak berhasil secara gemilang. Ya, artinya memang masih ada lebih banyak desa yang tetap bertahan, kelurahan ada sekitar 8.000 sampai hari ini kalau dibandingkan dengan hampir 75.000 desa itu tidak sebanding. Artinya meskipun ini upaya menghilangkan ini terus-menerus dilakukan, tetapi desa ya tetap bertahan. Namun demikian, ya desa juga tidak maju, tidak akan kuat gitu ya. Jadi saya pernah mengatakan desa ini tidak kuat, tidak sehat, tapi juga tidak mati karena dilenyapkan itu. Artinya ya desa itu dalam kondisi yang sakit. Kemudian yang kedua, ya era sekarang setelah Undang-Undang Desa hadir. Undang-Undang Desa itu sebenarnya ingin memperkuat desa. Negara melindungi, memberdayakan untuk menjadi desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis sebagai landasan untuk keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Tetapi apa yang terjadi, saya sudah bolak-balik berbicara, pelaksanaan Undang-Undang Desa itu penuh dengan kontradiksi, ada reduksi, ada distorsi yang luar biasa. Yang paling besar, Undang-Undang Desa itu direduksi menjadi dana desa. Jadi artinya kalau hari ini
maka dana desa yang paling mengemuka bukan desa, tapi dana desa, lalu dana desa itu diikuti berbagai macam proyek, ada SDGs desa, ada stunting, ada desa miskin ekstrim, ada literasi desa, macam-macam berbagai macam proyek yang menumpangi memanfaatkan dana desa. Jadi artinya ini ada upaya secara tersembunyi dari dulu sampai sekarang itu untuk ini ya, mengubah imajinasi. Kalau orang desa itu supaya tidak punya imajinasi tentang desa, lalu imajinasinya diubah menjadi pembangunan, menjadi proyek, ya. Kemudian ada BLT dan sebagainya gitu ya. Jadi artinya yang diubah itu ya imajinasi sama fungsi desa. Kalau yang semula ya desa itu menjadi kesatuan masyarakat hukum, menjadi basis atau ruang kehidupan dan penghidupan, itu secara prinsip. Kemudian karena pembangunan dan karena proyek dana desa pada hari ini, maka desa itu ya menjadi pos administrasi, menjadi ladang proyek dari atas, dan itu untuk eksploitasi besar-besaran. Jadi artinya memang ini ya fungsi desa yang untuk ruang kehidupan itu tidak muncul. Ini hanya untuk objek ya. Meskipun undang-undang desa berbicara desa sebagai subjek, tapi proyek dana desa dan ikutannya itu hanya menjadi objek desa itu, menjadi target-target pencapaian, entah itu stunting atau penurunan angka kemiskinan dan sebagainya. Kita ini tidak pernah belajar pada sejarah. Dulu pembangunan desa pada masa Orde Baru juga tidak berhasil membawa desa lepas landas, tetapi desa tertinggal di landasan. Nah sekarang ini juga begitu. Jadi ini upaya ini terus-menerus ya, ini gejala modernisme itu begitu. Ukuran-ukuran yang mereka gunakan ya ukuran teknokratik yang itu dihasilkan oleh orang-orang pintar yang bodoh di Jakarta. Jadi bukan pada kepentingan masyarakat setempat yang dihadirkan, entah itu air, pangan, dan berbagai macam ya, tetapi ya ukuran-ukuran yang itu dari Jakarta. Termasuk stunting itu betul-betul ya mengubah ini ya imajinasi orang, dan ada banyak pengalaman itu keluarga yang dituding punya anak stunting ini kan merasa terhina, merasa marah, dan mudah-mudahan marah terus, jangan sampai seperti proyek kemiskinan. Dulu kalau keluarga itu dilabeli miskin itu marah, tapi lama-kelamaan menikmati. Lalu orang itu minta miskin karena dapat BLT. Nah ini jangan-jangan nanti yang stunting juga begitu. Nanti orang itu minta stunting, minta miskin, dan minta bantuan. Ini kan degradasi yang luar biasa ini. Jadi apa yang kita sebut dengan kedaulatan, dengan kemandirian itu bullshit, itu omong kosong itu. Jadi kepribadian budaya, yang berkepribadian secara budaya ini betul-betul dihancurkan oleh berbagai macam proyek. Kalau orang mengatakan ya sekarang gotong royong itu semangat gotong royong itu digantikan dengan berbagai macam proyek. Tapi ya ini orang dungu itu ya begitu, pokoknya proyek terus digencarkan pada desa, dan itu ya hanya akan menghasilkan laporan, tidak akan menghasilkan perubahan yang bermakna. Paling perubahannya hanya sarana fisik, ya. Tetapi kualitas hidup enggak. Dari waktu ke waktu ada kemerosotan ya, kemerosotan tentang kualitas penghidupan masyarakat desa. Jadi ekologi dan ekonomi itu mengalami kemerosotan itu justru karena pembangunan dengan berbagai macam proyek yang memberhalakan uang. Atas dasar ini kami Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ini sedang berupaya untuk melakukan kajian dan menulis buku dengan tema kira-kira ini ya, hilangnya penghidupan desa karena digantikan dengan berbagai macam proyek-proyek yang menunggangi dana desa. Jadi ini saya nggak tahu ini, dari waktu ke waktu kita berbicara tentang desa yang kuat, yang berdaulat, yang maju, mandiri, makmur.
terus kemudian desa itu berpangkal pada otonomi, berujung pada ekonomi, ini nggak pernah menjadi diskurs, pemikiran, kebijakan yang serius, tetapi hanya menjadi ladang proyek yang memuaskan orang-orang Jakarta. Orang-orang teknokrat yang dungu, yang mencuri kedaulatan rakyat, mencuri kepentingan masyarakat setempat, lalu ya mereka hanya memanfaatkan desa untuk kepentingan mereka. Jadi lama-lama desa itu akan semakin terpuruk meskipun ada uang yang terus-menerus bertambah, tetapi desa yang punya imajinasi dan fungsi kehidupan dan penghidupan ini semakin merosot digantikan dengan berbagai macam proyek ciptaan Jakarta.